Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ada yang masih ingat nggak dengan Rian Jombang? Ya, Rian Jombang. Dia ini adalah seorang pria yang sekarang berumur 46 tahun yang dulu pernah viral gara-gara kekejamannya. Itu dia sebagai pelaku sotomi, kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan dan dimutilasi 11 korbannya. Ini sangat mengerikan. Dan Rian Jombang pernah dipenjara di lapas Gunung Sindur. Tapi ada kisah yang menarik di sini. Pada saat itu Habib Bahar pun pernah ngandang di lapas Gunung Sindur, dan akhirnya dua aktor ini pernah berantem loh. Ya, ini sebenarnya kasusnya sudah lama ya, kasus sekitar tahun 2021. Tapi saya yakin masih banyak yang ya belum update lah, bahwa ada seorang yang mengaku sebagai utusan Rasul, kemudian terlibat kasus dengan seorang Rian, sang tukang jagal gitu. Dan di sini tentunya ada dua versi dari pihak Rian dan versi dari pihak Bahar. Yang benar siapa? Semuanya nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, benar. Kalau seorang Habib Bahar itu pernah adu jotos dengan Rian Jombang. Nah, kalau kita melihat dari sisi pengacaranya Rian, diceritakan bahwa Habib Bahar ini pernah meminjam uang kepada Rian. Entah berapa jumlahnya itu tidak dijelaskan. Kemudian, karena berkali-kali ditagih itu tidak diberikan, maka Rian itu marah. Tapi di sana memang tidak terjadi adu jotos. Tapi suatu ketika diketahui bahwa Rian itu luka karena luka lebam ya, luka dihajar gitu sama Bahar. Tapi di sini diindikasikan bahwa ya kaitan dengan masalah hutang piutang. Tapi sangar ya, di penjara itu ada hutang piutang, uangnya gede lagi. Tapi kalau kita lihat nih ya, dari sisinya Habib Bahar, itu bahkan pernah ada di podcast siapa, saya lupa, bahwa Habib Bahar itu ternyata powernya luar biasa. Di lapas Gunung Sindur, Habib Bahar itu memelihara kucing. Lapasnya luar biasa kan. Kalau umumnya ya lapas ya begitulah, dengan banyak sekali penderitaan. Orang di Polres saja, di Polsek bahkan juga seperti itu. Mereka kalau di lapas, lapas seorang Habib Bahar itu memelihara kucing. Mengerikan kan? Dan yang ditunjuk sebagai orang yang memelihara kucing, tukang merawat kucing, itu Rian. Sangar kan? Habib Bahar bisa mengendalikan seorang Rian yang seorang ahli jagal gitu. Tapi ada indikasi bahwa Rian Jombang itu melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu karena Habib Bahar itu kan punya kamar khusus nih, sehingga memelihara kucing. Kemudian entah uang dari mana Habib Bahar itu bisa menyimpan uang banyak, 25-30 jutaan lah begitu. Karena dia nggak menghitung pasti jumlahnya uang berapa. Nah, karena si Rian itu sering keluar masuk kamar untuk ngopeni kucing, untuk memelihara kucing, untuk merawat kucing, sehingga Rian itu bisa akses masuk kamar Bahar. Ya. Kemudian setelah Habib Bahar cek itu, loh, uangnya kok tinggal sekian gitu. Nah, tentunya karena yang keluar masuk itu hanya Rian, otomatis Rian itu diinterogasi, mengaku bahwa uangnya itu dipakai untuk berobat ibunya. Ya tentunya karena alasan yang sangat logis seperti itu, sehingga Habib Bahar terenyuh. Ya wes, karena buat berobat ibunya sudah nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi lain kali jangan diulang ya, begitu. Tetapi 1-2-3 hari melihat di media sosial itu muncul framingan dulu bahwa Habib Bahar itu telah meminjam uang dengan versi tadi pengacaranya si Rian ini ya, si namanya Pak Beni gitu, Beni Dega namanya. Akhirnya Habib Bahar itu marah, loh kok saya malah difitnah meminjam uangnya Rian. Akhirnya Bahar marah kan jagoan, anak kecil aja dihajar,
Orang sekampung aja dihajar. Heri Pras aja mau dihajar gitu. Akhirnya Rian itu dihajar sini nih, karena Rian lagi belum siap itu ya, dihajar sama tulang rusuknya itu sampai patah gitu. Mengerikan kan. Jenderal dia, jagoan. Hingga akhirnya Rian terluka. Begitu. Tapi saya lagi menyoroti ini kok malah ya bukan masalah itunya. Kalau masalah kekerasan sih oke lah, Bahar di beberapa kalangan dia jagoan, nah, tapi belum tentu kalau bener fight di luar atau fight di ring gitu. Kalau di ring saya juga berani banget, iya, berani pakai banget. Nah kemudian ini kok bisa-bisanya ya di lapas itu bisa memelihara kucing secara khusus gitu. Indonesia emang nggak kaleng-kaleng ya. Tapi kalau saya mencoba sedikit untuk mengimbangi pembelaan dari Habib Bahar yang mengatakan bahwa Rian itu yang mencuri begitu. Oke. Tapi coba kalau sekarang kita melihat di posisinya pengacara Rian yang mengatakan bahwa ada keterlibatan Habib Bahar dengan Rian itu masalah hutang piutang gitu. Yang sekarang ini ya, fenomena sekarang di luaran itu ya, memang sangat ngefek sekali bagi perekonomian para Habib. Ada di kolom komentar ya di video saya bahwa dia akunnya siapa itu saya lupa malah. Dia itu sedang mau melaksanakan sholat zuhur. Nah, setelah melaksanakan sholat zuhur, ada beberapa orang debt collector ya dari leasing gitu ya. Mereka saling keluh kesah menceritakan bahwa iya sekarang memang sepi. Saya ada satu orang yang ditagih itu susah banget. Ya karena ekonomi lagi seperti ini. Terus yang satu lagi menimpa kalau saya lagi ya banget susah ya. Lebih dari kamu. Kenapa? Karena saya ada 3 orang nih yang macet kreditnya. Habib lagi yang macet. Ini orang yang berkomentar ini ya di video saya itu ya jadi lucu gitu loh. Apa para debt collector ini tidak update ya? Jadi seolah-olah kayak beban banget ya ketika ada Habib yang tidak membayar angsuran. Ya. Sebenarnya kalau update masalah seperti ini ya, polemik nasab, wah kesempatan malah. Atau nggak usah diurusin sekalian, Habib ya Habib. Ngapain juga? Masih dalam sebagai Rasulullah untuk yang harus dihormati. Yang kalau punya utang kemudian ditagih takut tidak mendapat syafaat, takut kualat. Janganlah. Regulator juga harus update. Gitu. Artinya para habaib ya yang di sini diharamkan untuk menerima zakat, menerima infak gitu. Nyatanya Dawud dan Ipo adalah jalan terbaiknya. Apalagi sekarang fenomena perekonomian di Indonesia itu sedang ya kurang baik-baik saja di beberapa kalangan sih. Tapi alhamdulillah kalau saya enggak, masih aman. Rokok tuh masih banyak. Iya, jadi seperti itu. Bahar. Tapi oke lah, Bahar memang Bahar. Jadi Bahar, si seorang jagoan ini ternyata pernah bertemu dengan jagoan juga, dimutilasi. Karena kalau dibiarkan lama-lama, ya, saya khawatirnya ada lengahnya si Bahar itu bisa dihabisi oleh Rian. Bagaimanapun ya, kekejaman Rian itu jauh di atas Bahar. Iya, Bahar sangar begitu, galak gitu. Tapi itu masalah nyali, ya, masalah nyali gitu, jauh. Oke, apapun ceritanya, apapun kebaharan dan keriaannya, ya, kita tetap harus menjaga negeri ini, ya. Karena siapa lagi yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita, ya enggak? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.